paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu. Aduh pusing lah kayak gini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istri. Dengan OTT oleh KPK ke tersangka, maka detik itu juga Bu Mega memecat yang bersangkutan. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Pasca penangkapan salah seorang anggota fraksi PDI Perjuangan oleh KPK, Ketua Umum Megawati. DPR menyatakan belum menerima usulan pergantian antar waktu atas nama Harun Masiku yang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memecat langsung kader partai yang Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Korupsi dan juga bansos, Presiden kok malah diam aja? Dalam hasanah intelektual Islam, kesepakatan dalam diam itu disebut ijma' syukuti, yakni diamnya seseorang atas sejumlah kebijakan yang diambil oleh penguasa, tanda setuju. Namun diam dan setuju ini bukan berarti kebijakannya benar. Ada kalanya kebijakan yang zalim itu didiamkan karena takut, tidak peduli bahkan membenarkan kezaliman baik dengan kompensasi maupun tanda kompensasi. Orang yang mengambil pilihan diam pada kezaliman penguasa atau kemaksiatan pada umumnya digelari setan bisu. Sementara orang yang melegitimasi kezaliman dengan pembicaraannya, baik orang awam apalagi digelari dengan sebutan setan cerewet. Ada pula diamnya seorang penguasa atas kejahatan yang terjadi dalam kendali kekuasaannya. Tindakan ini bisa saja karena penguasa itu penguasa setan yang mendukung kejahatan ataupun terlibat dalam kejahatan, atau bahkan orang yang mengendalikan dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. Korupsi dan bansos adalah korupsi yang luar biasa jahat. Bukan hanya nilainya yang fantastis, banyaknya pihak yang terlibat, dampaknya pun juga meluas. Tapi juga dilakukan di saat pandemi, dan dana yang dikorupsi adalah dana untuk rakyat dalam rangka untuk menanggulangi pandemi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara makin menyeret banyak petinggi PDIP, yang notabene adalah partai pengusung dan tempat bernaung Jokowi sebagai presiden. Selain Herman Heri, Puan Maharani juga ada sosok yang disebut-sebut sebagai madam, di mana diduga terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya, Gibran Rakabuming yang juga disebut-sebut sebagai anak Pak Lurah mendapatkan aliran korupsi dana bansos. Pak Lurah sendiri banyak yang menisbatkan julukan itu pada Presiden Jokowi. Tapi entah kenapa Presiden Jokowi hingga saat ini masih bungkam. Kenapa tidak ada narasi akan saya lawan? Selama ini saya sudah cukup lama diam. Sebagaimana narasi yang pernah dimuntahkannya saat kampanye Pilpres 2019. Apakah diamnya Presiden Jokowi dapat ditafsirkan Presiden mendukung kejahatan korupsi, atau malah terlibat dalam kejahatan korupsi, atau bahkan orang yang mengendalikan dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan korupsi dana bansos? Presiden wajib untuk bicara, setidaknya untuk menjelaskan kedudukannya. Saat Presiden bicara dengan tegas meminta aparat penegak hukum memproses siapapun yang terlibat kasus korupsi dana bansos. Tentu hal ini akan menjadi dukungan politik yang cukup kuat bagi para penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Pernyataan ini juga meyakinkan publik bahwa Presiden tidak terlibat, tidak setuju bahkan berdiri menerangi siapapun yang terlibat korupsi dana bansos, tidak peduli meskipun dari PDIP. Diamnya Presiden membuat aparat penegak hukum gampang untuk bersikap. Padahal untuk mengusut perkara ini mudah saja ditelusuri. Sejak kebijakan hingga teknis alokasi anggaran dalam proyek pengadaan bansos, diamnya Presiden juga menimbulkan praduga publik. Jangan-jangan Presiden ini mendukung kejahatan korupsi, atau jangan-jangan Presiden terlibat dalam kejahatan korupsi, atau bahkan jangan-jangan Presiden adalah orang yang mengendalikan dan mendapatkan keuangan serta keuntungan dari kejahatan korupsi dana bansos. Ayolah Pak, bicara biar publik ini lega. Lalu mau dibawa kemana urusan ini?
Era Jokowi jadi ajang kekuasaan para koruptor. Di era Joko Widodo ini menjadi ajang kekuasaan para koruptor seperti kasus Jiwasraya, Bansos, Asabri, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Demikianlah yang dikatakan oleh pengamat politik Nazar El Mahfouzi dalam pernyataan kepada Suara Nasional pada hari Jumat 29 Januari. Kasus Jiwasraya ada orang istana yang terlibat. Kata Nazar, para koruptor sangat senang dengan apanya yang ada di Undang-Undang KPK, hasil revisi sehingga bisa mencari celah hukum. Walaupun sudah ada penangkapan terhadap para elit yang terlibat korupsi, namun koruptor lainnya belum juga ditangkap, seperti Harun Masiku, Syamsul Nur Salim, dan lain-lain. Menurut Nazar, KPK harus melakukan pemanggilan terhadap nama-nama yang disebut dalam majalah Tempo dalam kasus korupsi Bansos. Ada nama Madam, Puan Maharani maupun elit PDIP lainnya yang disebut oleh majalah Tempo. KPK pun harus segera memeriksa mereka. Ia mengatakan isu Taliban di KPK sengaja dihembuskan pihak-pihak yang terganggu korupsinya dibongkar lembaga anti rasuah ini. Penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang isu Taliban, bagian dari upaya melemahkan penyidikan kasus korupsi. Nazar juga menyoroti Mahkamah Agung di era Jokowi yang memberikan pengurangan hukuman dan vonis bebas untuk para koruptor. MA memutus lepas Syafruddin Arsyad Temenggung, eks terdakwa korupsi SKL BLBI. MA juga memberikan putusan kasasi Idrus Marham. Menurut Nazar, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun 2020 turun ke peringkat 102, menunjukkan pemerintahan Jokowi ini buruk dalam pemberantasan korupsi. Narasi pemerintahan Jokowi berhasil dalam memberantas korupsi dibantah dengan IPK 2020 yang turun ke peringkat 102. Berdasarkan data KPK, jumlah penindakan mengalami penurunan drastis di sepanjang tahun 2020 lalu. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada instrumen penting seperti tangkap tangan. Akan tetapi, penurunan ini dapat dimaklumi karena dapat menjadi perubahan hukuman, acara penindakan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tumpul. Begitu pungkasnya. Korupsi dana bansos. Setelah anak Pak Lurah, kini pun muncul istilah Madam yang diduga merupakan petinggi PDIP. Jatah Madam bebas potongan. Dari 1,9 juta paket bansos, ex-Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600.000 paket. Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elit PDIP. KPK pun menggeledah 5 perusahaan penyedia bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Meta Komunika, PT Misail Cahaya Berkat, PT Junatama Fudia Kreasindo, dan PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari para pengusaha penyedia bansos. Uang disinyalir berasal dari potongan Rp10.000 per paketnya. Dari hasil penelusuran redaksi Tempo dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus itu, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600.000 paket. Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari. Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapatkan kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan. Bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini didistribusikan sebanyak 12 kali selama April hingga Desember lalu. Total santunan sebanyak 2,28 juta paket dengan anggaran 6,8 triliun rupiah. Setiap periode disalurkan 1,9 juta paket bansos. Jatah buat Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp10.000 per paket. Sumber lain juga menyebut jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari Madam. Sebutan ini mengacu pada seorang petinggi elit PDIP. Cara mereka mengambil keuntungan berbeda dengan Juliari. Sekjen Hasto Kristianto membantah partainya terlibat kasus korupsi bansos tersebut.